Tuhan angkat pujian ini dengan sangat hati kita. Biarlah ini adalah kata-kata yang lahir dari hati kita kepada Tuhan. Katakan ku percaya kau Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Amin. Katakan ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Ya benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya kami ada karena anugerah-Mu. Dan Engkau Allah yang berdaulat bahkan di saat-saat sulit, bahkan di saat-saat badai bersama kami. Engkau berdaulat atas kami Tuhan. Tidak ada apapun yang terjadi tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Dan demikian juga bagi gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Mungkin gak salam, tunjuk aja gini. Kamu lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya. Dan pujilah Kau Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup kembali. Lebih dari pemenang dalam segala
Saat ini firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Ya, Tuhan membuat kita lebih dari pemenang. Dia sudah berkorban atas kita, Dia mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi Dia. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Guru Barat. Oh iya. Karena COVID jadi setiap mic satu-satu. Puji Tuhan. Shalom. Wow, kangen rasanya ingin berpelukan, tapi biar berpelukan dalam roh. Oke, semua happy? Ya, bisa nyanyi bareng, bisa ketemu bareng. Satu saat akan ada saatnya di mana akhir zaman. Bahkan kita nggak bisa ketemu lagi. Masing-masing kita akan mencari Tuhan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, biar saat-saat ini kita sudah tahu betapa sulitnya untuk bertemu karena ada COVID. Satu saat kita akan sendiri-sendiri sama Roh Kudus. Ya, satu saat karena wahyu itu sudah tercatat. Ya, kita harus siap. Amin. Jemaat Tuhan di Asia Kosambi Baru New Hope akan siap menghadapi apapun juga. Karena ada firman-firman yang luar biasa. Ini perpuluhan atau khotbah? Kita akan memberikan perpuluhan kita. Bapak Ibu siapkan apa yang menjadi milik Tuhan. Saya tahu ada beberapa yang work from home, ada beberapa malah di
ada pekerjaan, tetapi apapun yang kau dapatkan setiap hari dari mana yang Tuhan sediakan, biar kita mau memberi untuk Tuhan. Amin. Belajar setia, kapan lagi mau belajar? Waktunya sudah sangat dekat. Ya, kita aja nggak tahu kapan corona ini berakhir. Kita nggak tahu hari depan kita, tetapi yang kita tahu adalah Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Dia setia terhadap janji ya. Sampai hari ini siapa yang ada puasa kepaksa? Tidak ada ya. Kelihatannya Bu Gembala di depan kelihatan banget ya. 4 kilo naik bukannya turun. Haleluya. Baik, berikan persembahan perpuluhan Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Karena bukan apa yang tidak ada padamu, tetapi apa yang ada padamu. Kita akan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami menghampiri Tuhan dan membawa persembahan persepuluhan kami ke dalam rumah Tuhan. Sebagaimana Tuhan berfirman, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan dan ujilah aku. Tuhan akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskanlah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka akan diberkati di rumah tangga mereka, di pekerjaan mereka, di mana saja mereka berada. Tuhan akan bawa mereka naik, tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor. Apa saja yang dikerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan berkat sebagai gembala sidang. Mereka dijaga, dilindungi, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang memberi dengan sukacita katakan amin. Yuk silakan membawa persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus berkati. Boleh siap ke depan. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Siapkan hatimu, biar firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sebab tidak ada firman-Nya yang sia-sia. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku.
Yesus, pegang erat tangan kami. Semuanya Tuhan, termasuk hamba-Mu, jangan pernah lepaskan Tuhan, jangan pernah lepaskan kami, karena kami gak sanggup berjalan sendiri. Kekuatan kami tidak ada Tuhan, karena kami adalah debu. Kami gak punya apa-apa Tuhan yang bisa kami banggakan. Bahkan kekayaan, kecakapan, kekuatan, kesehatan kami pun nothing. Semuanya itu sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, sebagaimana pujian dinaikkan, ini adalah nyanyian kami, ini adalah doa kami. Yesus, pegang erat tangan kami, jangan pernah lepaskan kami bahkan sedetik pun, karena kami gak sanggup berjalan sendiri. Tantangan-tantangan di depan begitu banyak Tuhan, tetapi kami bersyukur punya janji-Mu, yaitu firman-Mu yang adalah kebenaran. Firman-Mu adalah terang bagi kami, sehingga kami melangkah semakin hari semakin kuat untuk bertemu dengan Yesus di Yerusalem baru. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, jika ada gerakan Roh Kudus di sini, pertama-tama Gembala Sidang sudah rasakan dulu ya, bagaimana pujian tadi dinaikkan dengan segenap hati. Yesus, pegang erat tangan kami, karena kami gak bisa berjalan sendiri. Apalagi Bu Gembala juga kalau harus memimpin begitu banyak umat Tuhan, itu gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Jika Musa yang begitu lemah lembut, rendah hati, tidak sombong, rajin bekerja, ingin mati juga gitu ya, ketika memimpin bangsa Israel yang alot, ya Bugem ini ya nggak ada apa-apanya sama Musa. Tentunya pinginnya Tuhan cepat selesai aja, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di mana, beban begitu banyak. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau ngelihat atas itu bukan ngelihat Tuhan, kalau sekarang lihat plafon. Ya Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan gereja kita? Plafon udah pada bolong-bolong, depan sudah pada bagaimana. Itu nggak akan mungkin kalau kita kerjakan dengan kekuatan kita. Namun saya bersyukur kalau tema kita tiap bulan itu semuanya runtut. Runtut itu apa ya? Berurutan, runut. Dari bulan Mei, bagaimana Roh Kudus akan menolong kita. Bulan Juni, Roh Kudus akan pimpin kita. Bulan Juli, Roh Kudus memberi kita kemenangan, ya. Dan saat ini Roh Kudus akan beri kita bimbingan demi bimbingan untuk kita jadi pemenang. Katakan amin. Ya, bagaimana bulan lalu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus begitu luar biasa, dia sukses dan berhasil. Bapak Ibu, itu tidak terjadi kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego saja. Itu tidak terjadi bagi Yusuf saja. Itu terjadi bagi Stefanus, walaupun dia harus mati syahid, tapi dia penuh Roh Kudus. Dia bisa hadapin itu dengan, hai, aku bertemu Tuhan, ceplumpak, aku bertemu Tuhan, ampunilah mereka, amin, haleluya, masuk surga. Itu terjadi bagi Stefanus dengan caranya. Dan saat ini untuk 7 jemaat di Asia Kecil, khotbah tentang apa? Akhir zaman. Di 7 jemaat Asia Kecil semua berkata, barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Esther Diana Kolonda. Bukan dikatakan Gembala, bukan. Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama. 7 jemaat di Asia Kecil melambangkan 7 gereja di akhir zaman. Katakan amin. Di situ ada bagaimana Tuhan menguji, Tuhan memberikan kritik, Tuhan memberikan arahan kepada 7 jemaat di Asia Kecil itu di dalam kitab Wahyu 2 dan 3. Dan kita akan belajar sama-sama selama 1 bulan. Di situ dikatakan, siapa yang bertelinga, di setiap akhir kata daripada 7 surat itu sama semua. Barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus. Amin. Amin. Bukan dikatakan gembala, bukan apa yang dikatakan CNN, CBN, apapun, gembala sidang besar, pendeta gede, bukan, tapi apa yang dikatakan Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita peka dengan suara Roh Kudus hari ini, karena tidak ada satupun yang lebih utama di sini. Wah, pokoknya suara Roh Kudus hanya datang ke gembala, sorry, tidak. Di akhir zaman anak-anak kecil bernubuat loh. Benar apa benar? Ayo ingat tuh khotbah-khotbah yang lalu-lalu tentang eskatologi, tentang Roh Kudus, tentang akhir zaman. Anak kecil bernubuat, anak kecil akan teruna-teruna dapat mimpi. Jadi bukan dikatakan gembala-gembala bernubuat, bukan pendeta-pendeta akan dapat mimpi, tidak, anak-anak bernubuat, teruna dapat mimpi. Ini akhir zaman. Siapapun di sini, hai para teruna, hai anak-anak muda, hai siapapun kita di sini,
mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan dan siaplah jadi berkat. Kalau itu memang Roh Kudus katakan, jangan takut bilang ke gembala, Bugem, saya dapat ini Bugem. Oh ya, semua bisa diuji dari mana? Dari firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti ya dan amin. Kita akan buka di dalam Wahyu 2. Tentunya di pasal Wahyu 2 1 sampai 7 ya, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Temanya adalah hidup yang berkemenangan. Bapak Ibu, ini Agustus tanggal 17 ada hari kemerdekaan. Iya, memang di silent sih mulut, tapi suara bisa kedengaran sih. Ya, kalau pakai masker bisa ngomong kan. Ya, menang itu artinya apa? Berhasil mengalahkan sesuatu. Saya menang. Menang apa? Nggak tahu. Jelas. Saya menang. Tentunya saya habis mengalahkan sesuatu. Saya menang. Entah itu menang lomba, entah itu menang pertandingan, lomba masak. Buku menang loh, juara 1. Ngalahin siapa? Rudi Karudin. Haleluya. Ketawa lu. Nggak mungkin ya gitu ya. Karena kita tahu levelnya Rudi sama level Bugem. Iya. Tapi saat ini kita harus tahu level kita di hadapan Tuhan. Lebih dari pemenang, katakan amin. Wow, lawan siapa? Iblis. Lawan masa-masa yang kacau ini, galau ini. Karena ada Yesus, ada darahnya, ada tubuhnya, ada meterai Roh Kudus. Di dalam diri kita ada Roh Kudus yang jauh lebih besar daripada segala apapun roh-roh yang ada di dunia ini. Katakan amin. Bangkit dong, bangkit, semangat nih, kok banyak udah semangat. Udah berdoa terus dari tadi. Ya, kita menang karena kita akan mengalahkan sesuatu, baik itu pertandingan kehidupan ini, baik itu ujian-ujian hidup ini, baik itu pertandingan apapun yang Tuhan percayakan, kita bertanding karena kita akan meninju, bukan sembarang meninju. Kita akan bertanding dengan sungguh-sungguh dan mengalahkan segala sesuatunya, dapatkan piala mahkota kehidupan. Ayo, kalau Indonesia sudah menang ketika 17 Agustus 45, karena itu temanya adalah menang, karena Agustusan. Dan ini semua Bapak Ibu, tema ini dibuat oleh staf pastoral. Dan itu tidak semua ngisi, taunya semuanya runut, semuanya baik. Karena apa? Ada Roh Kudus yang pimpin kita. Kalau kita sampai kepada hidup yang berkemenangan bersama dengan Roh Kudus, tentunya karena kita sudah lihat bagaimana Roh Kudus menolong Yusuf, bagaimana Roh Kudus menolong Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, menolong Stefanus, dan menolong pasti kita semua. Suara Roh Kudus akan memberikan kita pimpinan untuk membuat kita jadi pemenang. Pernah dengar suara Roh Kudus? Jangan, atau bikin ini, bikin itu, atau apapun. Sabar, udah. Sabar, kuat, teguh, ampuni, itu suara Roh Kudus. Kalau kita dibilang suara-suara itu membuat kita jadi pemenang, berarti Bapak Ibu terus dengarkan suara Roh Kudus. Dan apa yang Roh Kudus ingatkan kepada 7 jemaat Asia kecil yang akan kita pelajari, itu adalah kaitannya dengan kita juga. Dalam Wahyu 2 sampai Wahyu 3, tentunya saya akan memberikan pendahuluan sebagaimana bulan lalu. Ketika berbicara tentang karunia Roh Kudus, saya juga 2 bulan lalu saya memberikan pendahuluan. Dan saat ini untuk 7 jemaat Asia kecil saya berikan pendahuluan. Di dalam bab 2 sampai bab 3 atau pasal 2 pasal 3, ke-7 surat ini tersusun secara sama. Dijelaskan dahulu bagaimana keadaan jemaat, ya. Dikatakan sini, aku tahu. Bukan aku tempe. Bisa disorot aja Johan. Wahyu 2 ayat 7 ayat, maksudnya bukan ayat 1. Aku tahu jeripayamu, aku tahu engkau tidak miskin. Aku tahu ya. Terus selanjutnya biasanya selalu ada kata-kata aku tahu. Siapa yang tahu Bapak Ibu Saudara? Tuhan tahu. Oleh sebab itu pujian mengatakan Allah mengerti, Allah peduli, Allah tahu apa yang terjadi saat ini di seluruh dunia. Allah tahu nggak? Allah peduli nggak? Peduli. Dan itu ada rencananya. Karena tidak ada satupun yang bisa bergerak tanpa seizin Tuhan, khususnya terhadap anak Tuhan.
Tuhan izinkan untuk kita mengerti kuasa Tuhan, mengerti apapun ya. Aku tahu, dan ini selalu ada. Aku tahu. Jadi hari ini apapun masalahmu, Bapak Ibu, engkau menang. Engkau dapatkan 7 janji daripada kitab, daripada 7 surat di Asia Kecil ini. Khususnya kita sebagai anak Tuhan. Surat-surat ini juga memberi informasi tentang kehidupan Kristen yang ada di Asia Kecil di tahun 90. Kita sekarang tahun berapa? 2020. Ini tahun 290. Ya. Ini penglihatan yang diberikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Bapak Ibu, apa tuh 7 kota di Asia Kecil? Yang pertama di Wahyu 2 ayat 1 ini yaitu Efesus. Dalam kitab Efesus ini ya ada warning, kasih mula-mula. Aku tahu engkau giat, engkau rajin, engkau melayani, tapi aku mencela engkau. Nah, ini yang akan saya bahas di Wahyu 1. Dan akan saya bahas juga di ibadah doa. Bapak Ibu, jangan sampai lupa ibadah doa. Tinggal buka YouTube, bukan YouTube, tinggal buka IG atau buka Zoom, ikut pelajaran, karena itu berseri loh. Sampai nanti 7 Asia Kecil nanti semua ada Pak Pendeta Janus juga, ada Pak Pendeta, belum pendeta sih ya. Pokoknya hamba-hamba Tuhan, staf pastoral. Kita sudah bagi semuanya sehingga semua kebagian rata dan akan bahas. Saya adalah pendahuluan. Saya ngajar Bapak Ibu Saudara. Di Efesus tuh kasih mula-mulanya. Tuh, ya kan, aku mencela engkau karena kasih mula-mula. Ya, tapi saya nggak bahas dulu nanti. Terus di Smyrna itu dapat pujian, nggak ada dapat celaan. Luar biasa di Smyrna. Wahyu 2 ayat 12 mungkin. Itu orangnya gimana sih? Keadaan Smyrna apa? Saya catat saja sedikit. Dia itu susah, miskin, menderita. Bagus ya posisinya ya. Siapa yang mau di sini susah, miskin, menderita? Udah jatuh ke timah tangga. Tapi di jemaat di Smyrna dikatakan, tuh, aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, fitnah, menderita loh orang difitnah. Ada siapa yang di sini senang difitnah? Angkat tangan. Nggak ada. Saya juga nggak suka difitnah. Rasanya mau datengin tuh orang deh. Ya. Ini keadaan di Smyrna. Tetapi dia dipuji Tuhan, tidak ada kecacatannya. Keadaan yang susah, miskin, menderita kadang-kadang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Tetapi memang kita minta Tuhan jauhkan dari kita. Seringkali kita nggak mau. Tapi ini loh Smyrna, dipuji Tuhan. Engkau nggak mau ada jemaat iblis, engkau nggak mau, engkau tolak itu orang-orang yang seperti itu ya. Luar biasa di Smyrna. Ya susah, miskin, menderita, tapi dipuji Tuhan. Bukankah ini keadaan yang luar biasa? Tetapi saya percaya yang dimasukkan di sini, engkau miskin di hadapan Tuhan. Selalu perlu Tuhan. Jam doamu ada. Jangan mentang-mentang lu punya usaha, punya kesehatan yang baik, engkau gak pernah punya waktu untuk Tuhan, mencari Tuhan. Engkau begitu sombong, saudara. Engkau tidak miskin rohani di hadapan Tuhan. Sehingga engkau dicela satu saat. Dicela, engkau meninggalkan kasih mula-mula. Karena orang yang mengasihi tentu beda sama orang yang tidak mengasihi. Engkau boleh giat kerjakan apa-apa hanya karena tanggung jawab. Tapi kalau engkau mengasihi, engkau kerjakan dengan penuh belas kasihan, itu beda. Di Pergamus itu dibenci Tuhan, bahkan luar biasa. Di situ ada ajaran Biliam. Di Tiatira ada wanita Isabel. Di Sardis hidup tapi mati. Engkau menyangka dirimu hidup tapi engkau mati. Wow, luar biasa. Ini namanya sombong rohani. Merasa, wah gue hebat. Gereja gue berapa ya? Harganya berapa ya? Wih keren. Pokoknya gereja mega church. Wah church. Jemaatnya 10.000. Engkau merasa engkau itu hidup dengan 10.000-mu. Tapi tidak takut Tuhan. Korupsi jalan terus. Saudara hati-hati. Engkau merasa kaya tapi engkau miskin. Engkau merasa hidup tapi engkau mati. Hati-hati. Itulah jemaat di Sardis. Philadelphia, kekuatanmu tidak seberapa tapi engkau tekun menantikan aku. Dipuji. Orang-orang yang selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Aku gak bisa Tuhan. Tanpa engkau aku gak bisa. Dipuji. Jemaat Philadelphia.
Kekuatanmu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tetapi kamu tekun menantikan aku. Laodikia, namanya juga lau-lau, itu suam-suam kuku. Jadi ada 7 jemaat di Asia Kecil yang melambangkan gereja Tuhan saat ini. Apakah di mana posisimu, posisi kita? Mari kita koreksi bersama apa? Suara Roh Kudus. Nggak mungkin suara gembala, tapi suara gembala yang diurapi Roh Kudus kiranya akan menolong Bapak Ibu mendengar dengan baik, mengoreksi diri kita. Di mana posisi saya Tuhan sebagai gereja? Gereja bukan gedungnya, kata lagu anak-anak sekolah minggu, amin. Gereja bukanlah gedungnya, ya kan? Dan bukan ruangan yang indah ini, ruangan yang reot ini, reot ya, saya bilang reot, udah bergelombang ini. Kalau nyanyian kan, ratakan tanah bergelombang ini, ratakan plafon bergelombang, keren kan? Banyak pujian kita bisa pakai, ngeri kan? Nih bergelombang kiri kanan bergelombang, karena kasurnya udah nempelnya separuh-separuh. Puji Tuhan, ini banyak doa nih supaya tidak ada gerakan yang di atas. Saudaraku, itulah yang saya akan sampaikan. Dan bentuk bagian ke-7 surat ini disusun satu pola yang mempunyai 7 bagian. Semuanya 7 ya, 7 surat 7 bagian. Apa 7-nya? Ada alamat surat kepada jemaat Efesus, kepada jemaat Philadelphia, kepada itu sama semua. Kedua, sifat Kristus. Aku Alfa dan Omega. Selalu disebutkan tentang sifat-sifat Kristus. Ketiga, ada pujian. Keempat, ada juga yang ada pujian sih, tetapi kalau tidak ada pujian ya berarti skip. Terus ada kritikan. Kelima, ada tuntutan. Bertobatlah. Selalu begitu, bertobatlah. Kembalilah kepada kasih mula-mulamu. Bertobatlah dan belilah padaku minyak, katanya gitu ya, ada di situ. Terus ada tuntutan, ada ancaman. Kalau engkau nggak bertobat, darah jeng jeng jeng. Ke-7 ada janji. Yaitu yang perlu kita pegang, yaitu kalau kita mau janji, lakukan bla 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 bla. Ada janji, ada 7. Dan ada perkecualian, yaitu jemaat Laodikia tidak dipuji karena dia suam-suam. Bagaimana keadaanmu? Dia tidak dipuji, suam-suam. Jemaat di Smyrna juga dan Philadelphia tidak dikritik. Bagaimana keadaan kita? Apa kita seperti Smyrna, miskin, ya kan, menderita, tetapi tidak dikritik loh, tapi dekat dengan Tuhan. Philadelphia, kekuatannya nggak seberapa, tapi dekat dengan Tuhan. Artinya intinya kedua jemaat ini yang nggak punya apa-apa, yang nggak punya kekuatan, tetapi dekat dengan Tuhan, membuat mereka sukses dan berhasil di mata Tuhan. Katakan amin. Mentang-mentang kita miskin, susah, menderita, seneng deh ini, cocok nih sama kita nih. Tapi dekat sama Tuhan nggak, udah miskin, menderita, songong lagi. Nggak ada doanya, nggak ada WPDA-nya, nggak ada pujiannya kepada Tuhan, nggak ada penyembahannya. Nah ini ngeri kali kau ini. Udah susah, menderita, nggak punya jam doa. Udah susah, menderita, difitnah, digosip, malah marah sama Tuhan. Udah aku nggak mau ikuti Tuhan lah. Nah ini 7 jemaat ini adalah mewakili kita. Mari, di mana posisimu? Posisi saya juga. Apakah saya ketika saya susah, menderita, saya semakin dekat sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku mengasihimu, aku nggak punya kekuatan, aku nggak bisa. Tuhan, aku nggak bisa, tapi aku mau. Tuhan, aku mau. Titik, gak pakai koma. Aku mau, karena aku mau masuk surga. Penderitaan ringan yang kita alami sekarang tidak melebihi, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada kita satu saat nanti. Ketika sangkakala berbunyi, kita keangkat enggak sih? Atau kita tetap ada di sini dan ikut aniaya besar? Yuk, nggak akan tahan. Kuku dicopot, mata diculik, jidat dikasih tanda dan sebagainya. Engkau nggak akan tahan. Engkau nggak akan makan kalau engkau nggak mau ikuti nanti Kristus. Engkau nggak akan tahan sekarang atau tidak. Engkau bertobatlah. Saya bertobatlah. Kita bertobatlah. Ayolah dekat dengan Tuhan. Nggak usah dekat sama siapapun. Kalau dekat sama Tuhan, siapapun jadi dekat. Katakan amin. Ya, berkat jadi dekat, kekuatan jadi berkat, jadi dekat, semua jadi dekat. Karena Tuhanlah pembawa berkat.
Kalau teolog Morris mengatakan dan mengamati bahwa jemaat pertama dan ketujuh berada di dalam awal dan akhir. Pertama dan ketujuh berada dalam keadaan yang sangat parah. Parahnya apa? Yang tadi dikatakan di Efesus, ya kan? Dia meninggalkan kasih yang mula-mula, ya. Dan Laodikia, dia suam kuku, itu parah. Mengerjakan segala sesuatunya seolah-olah fine. Gembala mau semangat fine, tetapi nggak ada kasih kepada Tuhan. Tuhan bilang celakalah engkau. Laodikia, ya sudahlah, asal aja, yang penting ada ibadah, yang penting kolekte, yang penting perpuluhan, biar Bu Gembala senang. Parah keadaan jemaat kayak gitu tuh, parah. 1 dan 7 parah. Meninggalkan kasih mula-mula, suam, parah. Jangan parah ya. Ini aja dunia sudah parah, gara-gara COVID kita parah, keadaan rohani kita juga parah. Wah, ngeri banget. Jemaat kedua dan keenam berada dalam keadaan yang sangat baik, ya kan, yaitu Smyrna dan Philadelphia, sangat baik. Namun ada jemaat ketiga dan keempat dan kelima biasa saja. Di mana engkau akan melevelkan dirimu, dalam tingkatan mana? Hanya Roh Kudus dan firman yang akan kasih tahu kita. Saat ini kita akan masuk dalam jemaat Efesus. Itulah pendahuluan. Saya boleh minta minum, saya lupa. Bentar. Tadi ada air yang sudah dibuka. Thank you. Thank you suami. Apa yang dipuji jemaat Efesus? Kita buka Efesus 2 ayat 1. Jemaat ini memiliki kelebihan yang dipuji Yesus. Puji Tuhan untuk Efesus. Ada kelebihan yang dipuji oleh Yesus, ada 5. Untuk lebih dalam, tolong ikut ibadah doa. Karena saya akan khotbah hanya setengah jam saja. Habis ini kita perjamuan. Yang pertama, kita baca dari 1 sampai dengan semuanya. Sama-sama ya bacanya ya. Walaupun pakai tutupan masker, kita baca. 1 ayat pertama. Ini ya pertama. Ini. 1, 2, 3. Tuliskanlah. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih kamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Terus? Namun kemudian telah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki-kakimu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat 7. Haleluya. Ya, akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu, ada 5 hal yang saya lihat di mana Kristus memuji jemaat ini. Yaitu dikatakan yang ayat pertama, dia pekerja keras dalam ketekunan. Ya, ayat 1. Ayat yang pertama. Ya. Ayat kedua. Dikatakan di situ, aku tahu pekerjaanmu, ya, jerih payahmu dalam ketekunan. Itu yang pertama dikatakan bahwa sungguh dia itu pekerja keras dan tekun. Bapak Ibu mungkin di sini sebagai pengerja, engkau begitu bekerja keras, staf pastoral, mungkin hanya Tuhan yang tahu. Engkau bekerja keras, buku aja matanya nggak ngelihat. Tapi kan mata Tuhan tidak pernah tidak melihat. Katakan amin.
Ya kan, pengerja-pengerja di sini bugem matanya terbatas, tapi yang namanya Tuhan Yesus Kristus matanya tidak pernah terbatas. Dia tahu apa yang kau kerjakan. Bugem aja matanya nggak lihat. Aku kan tiap hari berdoa untuk gereja. Itu kerja keras, itu tekun, itu jerih payah itu. Ya, memang manusia terbatas, tapi Tuhan Gusti ora sare. Mata Tuhan selalu melihat apa yang kau kerjakan. Baik itu staf pastoral, pengerja, jemaat, apapun yang kau kerjakan, aku tahu kata Tuhan, pekerjaanmu, jerih lelahmu, ketekunanmu, luar biasa dipuji, luar biasa. Jika ini terjadi dalam hidup kita, ini sudah luar biasa. Terlebih lagi kalau kita tidak tinggalkan kasih mula-mula, itu aja kok. Ya. Yang kedua, aktif dalam kegiatan dan pekerjaan di situ, bahwa engkau aktif kan dalam pekerjaanmu, aktif. Ya kalian tahu juga bagaimana bugem juga aktif. Ini untuk saya aja deh ya khotbahnya ya. Saya bekerja keras, pokoknya melayani ya. Dapat honor syukur, nggak dapat ya haleluya. Dapat besar puji Tuhan, dapat kecil haleluya ya. Ini untuk bugem aja deh ya. Yang penting saya kan dulu, kalian tahu juga, aduh ini kenapa ada cadar ini ya, membuat saya kurang lincah. Kalian kan tahu saya lincah. Nenek lincah, Nelly. Bapak Ibu kan engkau tahu ya, saya bekerja keras sungguh-sungguh, saya tekun gitu. Saya waktu ujian ya, saya kan ini barusan lulus loh, beri salam dong sama saya, lulus nih. Saya baru lulus Master of Theology. Tiap hari sama Martin, sama siapa lagi, Lilis, tiap hari gitu diajarin. Kan ini udah Nelly, nenek udah, jadi pelan-pelan Martin ngajarin, bugem belajar serius ya gitu ya. Karena Martin ini udah jadi asisten yang luar biasa. Saya sebutkan memang ini kenyataan ya, bukan muji-muji Martin, kagak. Abis ini kita hancurkan dia. Nah, jadi saya diajar dia, saya tekun saudara. Saya tekun, saya bukan IQ tinggi. Kalau boleh dites mungkin IQ saya cuma 120 pas-pasan. Saya suka tes-tes lagi. Semasa tua ini saya tes lagi, tetap aja 120 nggak naik-naik. 124, 130 paling-paling. Ya kalau jenis kan 140 ke atas. Saya biasa, tapi saya tekun. Sehingga ketika diuji, baik uji proposal bab 1, bab 3, itu semua sudah bilang begini, Bugem jangan malu-maluin saya. Iya enggak, saya belajar sampai yang terakhir tuh belajar setiap hari sampai jam 3 pagi saudara. Serius ini tekun, karena saya mau melihatkan bahwa saya sungguh-sungguh serius gitu belajar. Dan ketekunan menimbulkan hasil. Saya berhasil di bab 1, 2, 3 proposal. Kemudian terakhir, ujian terakhir yaitu kemarin. Bapak Ibu, apa yang terjadi kemarin? Bab 1 sampai bab 5 banyak banget. Ya, berapa halaman? 250 halaman. Saya harus ingat semua. Dan oleh kemurahan Tuhan saya tekun, saya terus bikin ringkasan saya 15 halaman, itu ringkasan atau contekan nggak tahu, pokoknya saya sudah ingetin yang mana-mana. Dan ketika ditanya, ya benar, saya aktif dalam kegiatan ini, PDKW, nggak berhenti apalagi sama saya, belajar terus, padahal sudah Master of Theology 2 kali lagi. Bapak Ibu, bugem ini 2 kali Master of Theology. Yang pertama luar negeri, nggak sukses karena nggak dipakai ijazahnya, nggak laku. Seperti kayak kedokteran di luar negeri, muka Indonesia lagi, kedokterannya nggak laku, harus kuliah lagi di Indonesia karena ini kewajiban. Saya aktif dalam kegiatan, saya aktif dalam pekerjaan. Yang ketiga, dikatakan di situ di ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang 2 ini, bahwa engkau mencabai mereka menyebut diri rasul tapi sebenarnya tidak. Sangat tegas dalam hal pengajaran. Kita kan tegas kan, kalau ada ajaran yang aneh-aneh kita cobain. Pernah ada ajaran yang begini, begitu, terus nggak cocok sama kita, diuji oleh firman Tuhan, akhirnya ya udah jangan lagi gitu. Tegas dalam pengajaran, apalagi yang sudah tahu deket, yang merasa udah deket Tuhan, tahu kapan Yesus datang. Bulan ini, ya kan, nggak ada ayat yang nggak sesuai ini dengan firman Tuhan. Akhirnya kita sepakat jangan lagi. Ya. Jadi kita tegas dalam hal pengajaran. Wah ini pokoknya kita banget deh. Kecuali ayat yang terakhir kasih mula-mula, atau kita banget juga. Ngaku aja deh. Ya. Efesus ya. Kasih mula-mulanya.
Hotnya itu saya nggak berasa tuh. Saya sendiri menguji diri saya, hotnya ada nggak? Tapi saya mau hot terus, bukan Firsa hot ya, tapi saya mau hot bersama Tuhan. Saya suka membaca firman Tuhan, itu baru terasa hotnya. Saya waktu dapat surat cinta dari suami saya yang ada depan ini, saya baca surat cinta itu, nanti bisa satu tahun lagi kalau buka-bukain apa itu namanya laci, saya baca lagi ketawa ketiwi, ngomong doang nih. Suratnya saya arsipin. Sampai sekarang ada satu bendel, sampai sekarang ada. Datang ke rumah ada di laci saya, dibungkus rapi dalam file. Wih, inilah surat-surat ketika dia menembak saya. Wih, panah hatiku tertuju padamu. Wih, saya suka ingat itu. Ya, itulah kita tegas dalam hal apapun. Kita harus punya kasih yang mula-mula. Kalau ingat gitu lagi, tapi kalau ingat, dia mah cuma menggombal doang. Udah adem langsung ceret. Bapak Ibu, tapi kan Tuhan gak pernah begitu. Tuhan selalu mencintai kita dengan cinta yang membara. Bahkan berikan Roh Kudus untuk supaya cinta itu terus membara di hati kita. Tapi kita yang suka pademin. Amin, ngaku. Maksa nih, kita yang suka padamkan itu. Keempat, dia sabar menderita karena nama Yesus. Kita gak sabar. Dia sabar menderita, sabar karena Tuhan, sabar. Oke, sabar ya Bapak Ibu, sabar. Sebentar lagi Tuhan pasti datang, sabar. Sekarang kita menderita di dunia ini, sabar. Udah jangan sangkal Yesus, siapa sih yang pingin nyangkal Yesus di sini? Aduh, BODO, benar-benar BODO. Nanti kalau dia datang, dia kasih kita upah, kan yang rugi Bapak Ibu sendiri. Tinggal sebentar lagi kok. Gara-gara dapat pasangan yang kaya, tajir, tinggalin Yesus. Sabarlah, udah gak usah pikirin hal-hal itu. Sabar, menderita karena Tuhan. Kelima, dalam kesulitan dan penderitaan dialami, mereka tidak kenal lelah. Tidak kenal lelah. Terus loh, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Mungkin dia dibully karena anak Kristen ya, anak Tuhan ya, so suci ya, dan sebagainya. Sabar. Yang terakhir dikata Kristus itu, engkau tidak mengenal lelah. Begitu baiknya ya, luar biasa. Keadaannya begitu mengagumkan. Mengapa Kristus masih mencela mereka? Kenapa orang yang segitu baiknya udah sabar, udah pokoknya mantap deh di sini. Kenapa? Karena menurut Kristus mereka telah meninggalkan kasih mula-mula. Hal ini hanya yang bisa nilai hanya Yesus. Saya nggak bisa menilai Bu Foni dan tidak boleh, itu artinya menghakimi. Saya tidak boleh menilai Janes, demikian juga Janes nggak boleh nilai saya, karena tentang kasih mula-mula adalah kasih kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan menilai kita. Apakah sungguh engkau mengasihimu? Ingat Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus tanya ini kepada siapa? 3 kali dia bertanya. Ingat? Ya, 100 Pak JK yang bisa berkata dengan topi, dengan masker, dengan segala lainnya. Dia masih jawab loh, kedengeran lagi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Petrus jawabnya dengan seenaknya, santai. Ya, aku mengasihi engkau. Ditanya lagi, apakah engkau, Tuhan tahu hatinya dia cuma masih tarafnya level filia ini ya, kasih yang saudara aja. Tanyain lagi, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Mulai sambil ngomong ini, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan masih belum mau seperti itu. Ketok lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian dengan sangat sedih, sangat menyesal, dia ingat apa yang sudah dia lakukan. Ingat kasihnya, ingat pengorbanannya, dan anugerahnya selamatkanku. Dia ingat, karena dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketika dia ingat itu semua, apa yang Yesus lakukan, tidak dibalas loh. Gue udah bangkit nih, gue udah liatin gue punya kuasa nih. Lu terus, lu nyangkal gua, lu 3 kali lu. Sekarang lu mau deket-deket gua. No, tunggu dulu. Enggak, tapi dengan penuh kasih.
Petrus, engkau sayang aku? Petrus, engkau kasih aku? Ketiga, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Petrus mengingat semua dan dia dengan sedih, dengan menangis, dengan menyesal akan segala yang dia lakukan kepada Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan. Dan dia katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih ilahi. Amin. Hari ini pertanyaannya untuk Bapak Ibu Saudara. Apakah sungguh engkau mengasihi Tuhan? Baliklah kepada Tuhan. Layani dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan apa saja yang kau punya. Sekali lagi saya tidak berkata soal uang, tetapi kalau engkau punya talenta, berikan itu kepada Tuhan. Kalau talenta itu bisa digunakan untuk masak itu jadi duit, kasihlah. Kalau misalnya engkau mau ngasih makanan, kasihlah, dan kita bisa gunakan untuk family camp, ya kan, banyak semua bisa kita gunakan. Musik, ayolah musik. Ayo yang bisa nyanyi, ayolah nyanyi. Ayo buru-buru. Bugem, aku mau dong melayani Tuhan. Lo Bugem ini lo senang banget kalau kalian melayani Tuhan. Bugem, saya mau belajar Alkitab, saya mau ikut sekolah Alkitab. Ayolah, supaya engkau belajar kebenaran. Ayo, saya pasti ayo semua. Bugem, saya mau jadi PI. Untuk apa? Melayani ke Papua. Ayo, saya kirimlah ke Papua. Ya, apa aja. Ya, tidak kenal lelah, tapi dengan kasih kepada Kristus. Hati Bugem Tuhan tahu. Apakah saya mengasihi? Gak usah banyak ngomong. Kasih itu terbukti. Depan saya ada suami, tentunya dia akan tahu apakah saya mengasihi dia atau tidak. Dia tahu. Jangan dijawab. Karena dia tahu, oh kamu mah gak mengasihi aku. Kalau kita mengasihi, saya apa yang kita tanggung jawab? Karena saya istri, karena saya ibu, saya masak, saya kerjain rumah, tapi saya tidak mengasihinya. Dia tahu, dia pasti tahu. Makanya saya bilang jangan dijawab. Apakah saya kasihnya setengah-setengah? Dia tahu. Ya pasti tahu lah namanya suami istri, benar apa benar? Benar ya Pak Chandra ya? Tahu Esther sayangnya, iya. Rela mati enggak? Rela seperti Kristus mengasihi jemaat. Kan gitu tentunya. Hai suami, kasihilah istrimu, dia tahu. Istri juga tahu, tunduk kepada suami. Suami mengasihi, tahu. Dan itu terjadi kalau kasih itu sudah mulai dingin. Kita tahu. Marilah kita kembali kepada Tuhan. Saya juga kembali kepada Tuhan. Bukan melakukan kewajiban saja, tetapi dengan kasih. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, bukalah hatimu kepada Tuhan. Jangan pernah keraskan hatimu. Kalau Efesus yang begitu mengagumkan Tuhan celah karena tidak mengasihi Tuhan. Kelima pujian tersebut ternyata dilakukan bukan karena cinta kepada Tuhan, tetapi semata-mata hanya menjalankan tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi. Saya melakukannya di rumah karena tugas dan kewajiban. Mungkin bukan karena cinta sehingga jadi rasa berat. Mungkin di pelayanan saya juga lakukan itu, bukan karena cinta, tetapi hari ini biar saya bertobat. Kalau saya sendiri sudah katakan di depan mimbar saya bertobat, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah hari ini akan menjadi pertobatanmu? Apakah hari ini engkau tetap keraskan hatimu, dan terus katakan bodo amat? Tapi firman Tuhan katakan, jika engkau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Jangan seperti bangsa Israel, keras hatinya sehingga dia berputar-putar 40 tahun untuk masuk tanah Kanaan, bahkan tidak masuk karena begitu keras hatinya. Saya nggak mau. Sebetulnya tanah Kanaan, janji Tuhan itu bisa ditempuh hanya 2 minggu, paling lama mungkin 1 bulan, tetapi 40 tahun. Kenapa sih keras kepala sih? Kenapa sih keras hatimu sih? Kenapa sih? Saya nggak tahu, Tuhan mengasihimu, mati di kayu salib bagimu. Kenapa sih keras hati? Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua jemaat Efesus sudah memuaskan Tuhan, itu menurut mereka. Tapi selidiki hatimu, apakah itu sudah memuaskan Tuhan dengan kasih? Biarlah antara cinta kasih tindakan yang benar dan kesetiaan kepada pengajaran yang benar harus berjalan seimbang. Dengan suasana harmoni dalam kasih kita kepada Tuhan, dalam kehidupan saling mengasihi kepada Allah dan sesama manusia. Itulah hukum yang pertama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu
dan kasihilah sesamamu manusia akan nyata di sini. Oleh sebab itu, setiap awal bulan tanpa proker, tanpa biaya, kita memberikan 13 paket kepada orang-orang jemaat Tuhan yang membutuhkan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tanpa proker, tanpa budget. Ya, Bugem sediakan itu dan share kepada orang-orang yang mau. Ada yang ngasih Indomie, Bugem ngasih beras. Ada yang ngasih mentega, ada yang ngasih susu. Dipaketin, hari ini akan dibagikan. Sudah dibagikan paketnya? Sudah dikumpulin tapi ya, sudah dibagi 13 paket setiap bulan selama COVID. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tanpa broker, maksudnya tanpa jatah duit, karena duitnya nggak ada. Tetapi karena kita saling mengasihi. Kasih kepada Tuhan ditunjukkan kepada umat. Ayolah, banyak orang yang susah kan. Apa susahnya sih 5 kilo beras saja setiap bulan, dengan Indomie 10 biji, telur setengah kilo kita kasih. Udah selama COVID. Saya di mimbar ngomong gak bohong. Dan itu terjadi tiap bulan ada. Kalau hari ini adalah ibadah terakhir kita di sini, lihatlah sekelilingmu. Kiranya Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara. Kalau ini terjadi pembangunan di tengah COVID, di tengah susah ekonomi, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Bagaimana Tuhan akan menyediakan dicor, IMB jadi, semua yang mustahil akan terjadi di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan akan menyediakan, Dia Jehovah Jireh. Tapi jangan pernah pangku tangan dan melihat saja, karena engkau tidak akan dapat bagian untuk investasi kerajaan Allah. Tapi kalau engkau buka dompetmu, buka apapun yang engkau punya, berikan kepada Tuhan, dan engkau akan lihat pelipat gandaan daripada Tuhan. Bukan dari saya ya, daripada Tuhan. Tapi dengan kasih. Karena kalau nggak punya kasih, percuma. Tuhan, aku mengasihi engkau, ini yang ada padaku. 5 roti, 2 ekor ikan. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Sisa 12 keranjang. 5 roti 2 ekor ikan diberikan oleh siapa? Dari seorang anak kecil yang merupakan bekal dia. Tuhan tidak butuh orang tua, orang besar, orang kaya, tapi Tuhan butuh orang yang mengasihi dan rela. Amin. 5 roti 2 ekor ikan, sekali lagi dari siapa asalnya? Dari seorang bekal anak yang dia miliki. Dia bawa kepada Tuhan. Sisa 12 keranjang memberkati orang tua, orang-orang kaya, orang miskin yang kumpul pokoknya di situ. Caranya Tuhan luar biasa. Di depan kita ada perjamuan kudus. Sekali lagi ini agak berbeda. Nanti saya minta dari baris sini ya, dari paling belakang ambil, kemudian langsung ya dari sini, kemudian dari kiri. Tadi kanan dulu, nanti saya suruh maju ambil, kemudian kiri saya maju ambil, dari belakang dulu ya, supaya nggak bertabrakan, nggak bersentuhan, mengingat protokol gereja. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan mengambil perjamuan kudus. Kuduskan dan sucikan, ampuni salah dosa kami, apapun yang kami perbuat Tuhan yang menyakiti hati Tuhan, ampuni. Kami serahkan Tuhan perjamuan kudus ini. Kami percaya persekutuan tubuh dan dari Yesus akan menjadi satu kekuatan rohani bagi kami untuk kembali mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang karya Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengambil perjamuan kudus katakan amin. Amin. Nah, sebelumnya ini kan gak ada petugasnya, saya akan bacakan dulu ayatnya. Roma 5 ayat 1. Saya akan bacakan. Sorry Mbak, maaf saudara. Ini agak pakai begini, agak bacanya agak susah-susah juga. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati kepada kita, untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang sudah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Terakhir, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Tuhan berkati. Kita nyanyikan lagunya, dan Bapak Ibu boleh maju. Bukan ada. Kita sudah berdoa, silakan. Ayo, langsung. Erwin, ayo, terus Bapak, ya duduk langsung ya. Nggak bersentuhan boleh, suami istri kan boleh bersentuhan. Bukan dengan barang fana, Suami istri boleh bersentuhan, ya nggak boleh langsung duduk. Kau membayar Suami istri dosaku jalan ke sana juga bisa, lewat sana juga bisa. Ya, supaya dengan nggak bersentuhan. yang mahal. Agak baru kan? Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku Belakang. oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya, yang keluarga boleh ambil satu, langsung ke jantung satu, ambil Semuanya 4. sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesa-Mu ya Tuhan. Semua boleh? Semua boleh? Berilah padaku yang Kau ingini. Saya undang semua balik berdiri. Kita buka dulu. Nah, masker. Buka. Mulut dibuka. Oke, kita agak-agak ya protokoler ya Bapak Ibu Saudara, biar disaksikan. Ini kan ditayangkan live, bahwa kita mengikuti semua peraturannya. Baik, siapkan. Sekarang nanti kita tinggal langsung. Apalagi saya yang pimpin, bukannya juga susah. Baik. Angkat rotimu di tangan kanan. Baik, kita sudah dapat ayatnya ya untuk kita semua, puji Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Angkatlah cawanmu.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dosamu diampuni, oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh perjamuan kudus mengingat karyamu, tubuhmu yang tercabik-cabik untuk menebus kami. Darahmu yang tercurah dan oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun engkau yang sakit, taruhlah tanganmu di tangan kananmu, di tubuhmu, dan katakan, aku sembuh di dalam nama Yesus. Katakan dengan tangan kananmu, taruh di kepalamu yang sakit migrain, yang sakit apapun, sakit mah, dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus, sakit darah, dalam nama Yesus, kolesterol, gula darah, darah tinggi, dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Turunkan berkat ilahi, berkat surgawi di dalam nama Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang susah sudah dihiburkan oleh Roh Kudus. Terimalah di dalam nama Yesus. Yang miskin diperkaya, diberikan terobosan-terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Nah, tolong dibuang kembali, dibawa sendiri-sendiri, nanti buang di tempat sampah ya. Tutupnya. Puji Tuhan, kita sudah mengadakan perjamuan kudus. Tuhan berkati kita semua. Kita akan memberi persembahan ada 2 kali di sini di depan. Yang amplop boleh ditaruh di sini, yang kantong kolektor boleh dimasukkan di sini. Mungkin nanti kolektornya supaya nggak tabrakan dari sini dulu. 2 kali buat apa? Satu untuk misi, satu untuk kasih. Jadi berbaris saja, datangnya dari sini, sesudah selesai ke sini gitu. Iya. Jadi dari sini datang, sesudah selesai balik dari sini. Sini masuk sini. Oke, yang di sini juga begitu. Ya, dari sini datangnya, pulangnya dari sana gitu supaya enggak gitu ya. Oke ya. Oke, misi. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan juga pengorbanan bagi kami. Engkau yang senantiasa menyertai kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Saat ini kami memberi persembahan. Tuhan berkati persembahan dalam nama Yesus, menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi pujian, taburlah. Taburlah, maka kau dan menuai satukan garam yang baik yang akan kau terima. Beratkan dikencangkan tempat Tuhan, pasti
terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertugas mau mulai? Ya, nunggu. Saya nih. Shalom Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jangan bosan ya, ini udah 2 kali nih saya tampil di pengumuman. Saya hanya ingin menegaskan lagi, ini adalah hari ini terakhir kita beribadah di tempat ini, tapi bukan terakhir selamanya, hanya 2 bulan lah, 2 bulan 3 bulan. Kemudian kita akan beribadah lagi di tempat ini. Kita akan mulai dibongkar. Jadi begini Bapak-bapak Ibu-ibu, pembongkaran ini nih bukan supaya apa ya, maunya kita, memang kita dari awal kan ingin mengatasi segala rayap yang ada di atas. Tapi ternyata Tuhan kan yang mempercepat. Nah, rubuhnya yang di depan, kanopi yang di depan, dan sudah tidak ada yang bisa menahan lagi. Otomatis dengan ya kehendak Tuhan lah, kita harus berani dan bertindak untuk terus melanjutkan pembongkaran gereja. Untuk ibadah, sementara tetap ada ibadah offline ya, ibadah langsung begini di minggu pertama dan minggu ketiga, tapi diadakannya di Daan Mogot ya. Dan itu ibadahnya dimulai dari jam 8. Kalau misalnya nanti ada perubahan informasinya, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian mesti lihat di grup AUG ya. Di situ akan dijelaskan bagaimana caranya, misalnya kita mau beribadah di Daan Mogot, kalau misalnya mau kumpul di sini bagaimana, mau berangkat ke sananya berapa orang dan lain sebagainya. Ya, itu nanti kita bisa persiapkan dulu. Tapi sementara pengumumannya seperti itu. Begini, dan satu lagi Bapak-bapak Ibu sekalian, memang untuk pembangunan kali ini kita agak beda dengan pembangunan yang lain. Bedanya apa? Bedanya adalah waktunya. Kalau dulu waktu kita pembangunan, misalnya kita renovasi, kita ganti keramik, itu dalam masa kondisi yang tidak seperti ini. Maksudnya bukan seperti pandemi COVID-19 yang baru kita alami, mungkin seumur hidup saya baru sekali ini sudah kita alami. Pada waktu itu kita pasti optimis lah, Tuhan pasti akan memberi. Ya, kita semua masih bisa berkumpul segala macam. Nah, saat ini kondisinya berbeda. Kita, maksudnya dari tim pembangunan, kita juga tidak bisa memaksa. Misalnya sekarang langsung, ayo Bapak-bapak Ibu sekalian, mesti janji iman semua. Gak bisa, karena kita tahu kondisinya seperti itu. Kalau di firman Tuhan, mungkin keadaan kita pun bukan seperti Abraham, tapi keadaan kita tuh kemungkinan itu seperti janda yang miskin. Yang Tuhan lihat, dia memberikan apa yang dia punya. Demikian juga kita. Mungkin kita, Bapak-bapak Ibu bisa tulis janji imannya, bisa diinfokan ke kita. Kita sudah punya rekening khusus untuk pembangunan. Memang namanya GSCA New Hope, tapi Bugem langsung membuat satu akun khusus sehingga kita mudah melacak dari siapa saja, jumlahnya berapa, terus pemakaiannya jadi gampang. Soalnya kalau sekarang kita kan terkonsentrasi di GSCA yang biasa itu kadang masih ada perpuluhan, kadang masih ada persembahan, gitu-gitu. Ya, jadi itu yang pertama adalah membeli undangan, membayar undangan. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu mau janji iman, boleh. Yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu itu mau rutin saja ngasih. Jadi setiap kali ibadah itu kan ada kotak, itu juga boleh. Bapak-bapak kasih aja ke situ. Bapak-bapak, Ibu-ibu kasih ke situ, itu juga udah memberkati. Dan yang keempat, ini adalah hal yang baru yang keempat. Jadi minggu depan, karena kesibukannya, kita lagi membuat satu channel khusus. Channel itu kita akan kasih nama New Hope Style. Nah, di New Hope Style itu nanti salah satu isi awalnya kita akan buat
video tentang kita, rumah ibadah ini. Dan di situ bapak-bapak, ibu-ibu hanya membantu share, bagikan ke siapapun. Mungkin di sini kita kan punya grup anak SMP, SD. Kalau TK mungkin udah lupa kali ya. Ada nggak grup TK? Mungkin udah lupa kali. Nah itu semua grup lah di-share. Nah kita nggak tahu dengan share begitu, kalau Tuhan menggerakkan mereka untuk memberi, puji Tuhan. Jadi itu ya, ada 4 hal yang bapak-bapak ibu bisa kerjakan. Saya harapkan, ya kita mengharapkan, kita semua berpartisipasi dalam pembangunan rumah ibadah. Kita tuh mengambil ayatnya itu pas sama, 2 ayat 20 dan sama Habakuk 2 ayat 20. Dua-duanya beda. Di Habakuk itu mengatakan bahwa Tuhan bertahta di atas saya. Tuhan ada di atas rumah. Dan di Hagai dikatakan, apabila kita memberikan berkat, membangun rumah Tuhan, maka dikatakan mulai hari ini bukan saya mengatakan, Tuhan yang mengatakan, Tuhan akan memberkati kita semua. Jadi jangan dijadikan pembangunan ini jadi beban, ya. Tapi kita akan berbagi bersama-sama. Inilah kesempatan kita untuk menjadi berkat dan mendapatkan berkat. Kegiatan gereja pun bisa diambil. Saya rekam juga BPDA, ya, bapak-bapak ibu sekalian kan sering dapat tuh BPDA tuh, dibaca, dilihat ya, itu banyak newcomer. Waduh, banyak, kalau istilahnya banyak artis baru, ya, yang mulai bisa, gitu, gitu. Nah itu, saya rasa itu adalah merupakan hal baru, positif buat kita terus maju dalam membantu karakter kita. Amin. Kami serahkan ke Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dalam pujian, segala pujian aku. Kami serahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk proses pembangunan gereja-Mu yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Tuhan, seperti firman-Mu, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Roh-Mu ya Tuhan. Beri surga, Engkau yang berkarya, Engkau yang memberikan ide, memberikan jalan, menjamah setiap orang yang ditemui, yang di tempat kami berbagi. Jamah Tuhan, juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, keluarga kami, jemaat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan memberkati. Dan Engkaulah yang menggerakkan hati kami ya Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau berkarya di tengah-tengah pembangunan ini Tuhan. Engkau ada berdaulat memimpin setiap panitia, memberikan hikmat kepada seluruh panitia yang ambil bagian. Berdoa juga Tuhan terus untuk Ibu Gembala. Kami bersyukur kalau kemarin bisa lulus ujian MTH. Tuhan berkati pakai dengan luar biasa, lebih lagi Tuhan, untuk pekabaran Injil-Mu sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang bisa mendengarkan Injil-Mu lewat hamba-Mu. Kami Ibu Gembala di tempat ini lebih lagi sehingga gereja-Mu ini Tuhan
semakin maju. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Tuhan tolong seluruhnya kami, baik pengerja dan staf pastoral semua, kami bekerja sama untuk apa yang harus dikerjakan. Kami percaya jerih payah kami, tidak ada yang sia-sia Tuhan. Bapak Tuhan buka jalan, Tuhan sertai gerejamu ini. Engkau yang membuka pintu Tuhan. Jika Engkau yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Bagimulah segala kemuliaan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kami doakan, dari apa yang bisa kami bayangkan. Berdoa juga untuk jemaatmu, untuk Ibu Wawa. Kalau kemarin sudah operasi berjalan dengan baik, lagi dalam istirahat, Tuhan memberkatinya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan untuk Evelyn, Malvin, dan juga Bapak Chandra, Bapak Marcel Chandra. Tuhan Yesus, tolong juga Ibu Nani, tolong seluruh jemaatmu, Bapak Willy, semua Tuhan yang mungkin tidak ada di tempat ini tapi ada di rumah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong. Kalau ada pergumulan permasalahan, Tuhan yang membuka jalan. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita akan menerima doa berkat dari Ibu Kepala. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, ada kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang terhormat dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa terima kasih.